Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silahkan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkorak. Kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu kaki kita lipat 90 derajat dan dipijat lagi sehingga pemijatan ini benar-benar efektif, merata, tidak ada yang terlewatkan. Dan jangan lupa pada seputar telapak kaki kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu kaki kita pijat-pijat, kita tekan-tekan dengan jari tangan kita. Selanjutnya jari kita tarik-tarik dan kita pijat-pijat serta sela-sela jari kita pijat. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat dan kita berikan treatment pada wilayah pantat. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut pada kaki yang sebelah kanan. Kaki kanan kita oles dengan minyak. Kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri dan seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Adapun tujuan dari pijatan ini adalah untuk melemaskan otot. Di samping itu dapat memperlancar peredaran darah dan hormon. Yang selanjutnya merupakan upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di bawah permukaan kulit. Di samping itu, pijatan ini juga sangat berguna untuk pembersihan kulit dan pemberian vitamin terhadap kulit, mengingat minyak yang dipakai ini terdapat kandungan vitamin yang sangat berguna bagi kulit. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat, kemudian dipijat lagi. Dan seperti pada kaki kiri, kaki kanan pun kita berikan pijatan refleksi yang berguna untuk menstimulasi saraf yang berhubungan langsung dengan organ tubuh kita. Caranya pada titik-titik tertentu ya, kaki kita tekan-tekan dengan jari kita, atau juga bisa menggunakan pasak yang tumpul. Hal ini bertujuan untuk merefleksi saraf sehingga refleksi saraf itu bisa
mengembalikan kelainan organ tubuh yang tidak normal. Setelah kaki kiri dan kaki kanan selesai, kita lanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dari kaki, pangkal kaki sampai ke pangkal paha, kedua kaki kita pijat secara bersama-sama. Sehingga rasa kemeng, pegel, sakit dan kaku bisa sembuh. Samping itu peredaran darah akan lancar. Kalau peredaran darah bisa lancar, maka akan menjamin sirkulasi darah serta makanan dalam tubuh akan normal, sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Setelah itu kita lanjut pada pantat. Caranya ya, pantat dipijat-pijat secara berulang-ulang. Pijatan ini harus terukur, dikonfirmasi. Ada orang yang suka dengan pemijatan ringan, sedang, dan bahkan ada yang suka dengan pijatan keras. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Yang dipijat secara berulang-ulang itu, maka pantat akan menjadi lemas, tidak kaku, tidak sakit. Dan sekaligus asam laktat juga akan terusir dari daerah kaki dan pantat. Yang selanjutnya akan dibuang melalui saluran pembuangan. Perlu diketahui bahwa asam laktat ini adalah biang keladi rasa kecapean, dan apabila dibiarkan terus-menerus, maka asam laktat ini bisa terakumulasi dalam tubuh yang mengakibatkan badan capek dan sakit semua. Apabila pijatan pada pantat ini kurang keras, maka kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekankan pada sekitar wilayah pangkat atas. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Bagi Anda yang seharian capek, seharian bekerja capek, maka bisa sembuh. Setelah itu kita lanjut ya, pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya, dari pinggang sampai punggung kita oles dengan minyak ya. Kemudian kita pijat alurnya dari pinggang sampai ke punggung ya, dari bawah ke atas. Dan perlu diperhatikan bahwa di daerah situ terdapat tulang belakang ya, dan di dalam tulang belakang itu terdapat saraf dan sumsum tulang belakang. Pada tulang belakang pula berperan untuk memproduksi sel-sel darah merah. Karena itu perlu juga di sekitar tulang belakang kita stimulasi sarafnya ya, agar
organ-organ yang mengalami kelainan bisa dipulihkan ya berkat pijatan pada sekitar saraf tulang belakang ya. Karena seperti Anda lihat pada video ini, daerah sekitar tulang belakang sedikit kita tekan-tekan sambil kita gosok ke atas begitu ya, hingga pegel-pegel ya, sakit di daerah situ juga akan sembuh. Apabila dirasa kurang kuat ya, maka pijatan ini bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya ya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekankan dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Sehingga permasalahan pada pinggang sampai punggung ya, sekitar sakit kemang-kemang itu akan sembuh. Yang perlu diperhatikan pula ya, daerah punggung ya, sekitar sela tulang belikat itu perlu kita berikan pijatan sehingga kemang-kemang sakit yang ada di daerah situ bisa sembuh ya. Dan kaki tangan kita lipat ke belakang dan kita miringkan ke kanan dan ke kiri dan kita pijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu ya, si terapis menempatkan atau memposisikan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya sekitar wilayah pinggang sampai punggung ya, dari atas, sehingga sakit-sakit kemang-kemang yang ada di daerah punggung itu akan sembuh. Biasanya memang di daerah sekitar punggung sampai ke pinggang itu terdapat banyak masalah ya, sakit-sakit kemang-kemang ya, sampai bahkan kram. Dan setelah itu kita lanjut pada ke pijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik, serta kedua telinga kita tarik secara bersamaan. Hal ini bisa menyembuhkan vertigo dan migrain serta yang ada hubungan dengan sakit kepala. Caranya, kepala kita pijat-pijat ringan dan terukur, rambut kita tarik-tarik ya, seperti yang kita lihat pada video kali ini. Setelah itu ya, kita lakukan pijatan samping ya, baik samping kiri maupun samping kanan. Hal ini sangat berguna sekali ya untuk merefleksi kepala dan bisa menyembuhkan stres ya. Jadi apabila Anda terasa bete dan stres, maka bisa menjatuhkan kepala ini ya, secara berulang-ulang dengan cara yang seperti saya katakan tadi. Untuk pijatan punggung yaitu bijaksana, harus terukur, mengingat di daerah situ banyak saraf, terdapat juga kerongkongan ya, yang sangat sensitif apabila
tekan. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Pijatan kepala ini akan memberikan sensasi yang enak dan sekitar sampai kepala tersebut. Dan setelah itu kita lanjut pada pijatan bagian tangan ya, masih dalam posisi tengkurap. Caranya ya, tangan kanan kita oles tangannya, kemudian kita pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang sehingga lengan sampai tangan itu terasa lemes, tidak kaku ya. Dan peredaran darah juga akan lancar serta sebagai upaya untuk mengusir rasa meronta yang terdapat pada tubuh kita. Yang perlu diperhatikan untuk daerah telapak tangan itu kita berikan pijatan refleksi ya. Jadi telapak tangan pula kita bisa menemukan penyakit yang terdapat pada tubuh kita ya, termasuk kelainan saraf ya, dan organ tubuh yang abnormal. Itu bisa kita sembuhkan lewat sistem terapi pijat mulut ini ya. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya telapak tangan kita pijat-pijat dengan ujung jari kita, kemudian jari kita pijat sambil kita tarik-tarik serta sela-sela jari kita pijat-pijat ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang luar biasa. Dan setelah itu ya, angkat kanan kita lipat dan sekitar tulang belikat itu kita berikan pijatan. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah itu kita lanjut pada tangan kiri. Tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal lengan sampai pangkal tangan secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pijatan ini biasanya terdapat detox ya, yaitu sebagai upaya untuk mengeluarkan racun. Itu ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, tubuh menjadi sakit semua. Dan biasanya pasien juga akan tidur lelap ya. Hal ini jangan risau, tidak perlu diobati karena akan sembuh dalam waktu beberapa jam setelah itu. Perhatikan bahwa pijatan ini menggunakan hukum ya, aksi reaksi. Apabila tubuh diberikan suatu aksi ya, cara dipijat, tubuh pun akan mengadakan reaksi, akan mengembalikan posisi tubuh dalam posisi semula. Dalam proses itulah ya, pengembalian dalam posisi semula itulah digunakan untuk memperbarui atau memperbaiki organ-organ yang mengalami kelainan. Kemudian setelah itu kita lipat ke kanan dan ke kiri ya, tangan secara bergantian. Selanjutnya ya, langkah kedua
pemijatan dalam posisi terlentang ya. Kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga akan didapatkan kaki yang betul-betul lemas dan tidak sakit ya. Dan setelah itu kaki kita angkat dan kita pijat lagi. Hal ini untuk memberikan kemudahan dan demi efektifnya pemijatan ya. Dan setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan, kita olahragakan begitu ya. Kita lipat dan kita pijat lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah pijatan kaki kanan selesai, kita lanjut pada pemijatan kaki kiri dalam posisi terlentang ya. Caranya sama. Lagi kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa di daerah lutut itu terdapat persendian ya, dan kita usahakan untuk menstimulasi ya sendi lutut tersebut sehingga cairan sinovial yang merupakan cairan sendi akan selalu berproduksi dengan normal. Apabila kita kekurangan sendi atau kekurangan cairan sinovial itu, maka sendi akan terasa sakit dan berujung ke peradangan sendi ya, karena tidak ada pelumas yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu kita pijat kedua kaki secara bersama-sama, masih dalam posisi terlentang ya. Caranya kedua kaki kita pelas dengan minyak, kemudian kita pijat ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga akan didapatkan kaki yang lemas ya. Dengan cara seperti ini, peredaran darah juga akan lebih lancar ya. Dan darah merupakan berfungsi sebagai alat transportasi. Jadi apabila berdarah lancar, maka transportasi makanan atau pembuangan akan menjadi lancar ya. Kemudian setelah itu kedua kaki secara bersama-sama kita lipat ke depan, semacam kita olahragakan gitu ya. Sasarannya di samping kaki, tentu saja pada bagian pinggang dan bagian punggung, sehingga pinggang dan punggung pun akan menjadi lemas ya. Setelah itu kita lipat dan kita pijat-pijat lagi. Kemudian kita lanjut ke bagian perut ya. Caranya ya, perut kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut, karena di dalam perut ini terdapat organ yang vital ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda berpikir bahwa pijatan ini dirasa tabu ya, karena harus melepas pakaian dan tubuh dioles dengan minyak dan dipijat. Namun apabila dilihat dari manfaatnya, maka
Anda akan mendapatkan manfaat yang besar sekali, karena kita bisa menyembuhkan rasa capek-capek dan sekaligus menyembuhkan beberapa penyakit yang mungkin Anda alami secara alami. Tidak mengkonsumsi obat-obatan kimia yang ujungnya obat-obat kimia itu bisa meninggalkan residu racun yang terakumulasi di dalam tubuh karena residu ini tidak bisa terurai oleh tubuh kita dan terakumulasi di dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan kanker Kemudian setelah pijatan belum selesai, kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya kedua tangan kita rentangkan dalam posisi terlentang. Kemudian kita pijat terutama pangkal lengan kita berikan pijatan, dan kita pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini Dengan demikian kangen yang terasa kemeng, sakit-sakit kaku itu akan lemas kembali dan sakit akan hilang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini Hal ini akan memberikan efek yang enak rileks, sekaligus peredaran darah dan hormon lancar. Setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian kepala dalam posisi telentang kepala dahi itu kita pulas dengan minyak, kemudian kita tarik-tarik dari alis itu ke atas sampai ke ujung rambut Dan ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan ini bisa menyembuhkan stres Pijatan ini bisa menyembuhkan stres, vertigo, serta migrain. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian rambut kita tarik-tarik Rambut kita tarik-tarik, telinga kita tarik. Dan jangan lupa di sekitar pelipis itu kita pijat lembut, terukur. Dan kita miringkan miring baik kiri maupun ke kanan secara bergantian, dan kita pijat pada daerah kepala, samping kepala baik samping kiri maupun kanan Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini kita pijat kemudian belakang kepala atau bagian leher atau tengkuk. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan sakit-sakit teman-teman akan sembuh. Kemudian juga kita lakukan dengan pijatan punggung dalam posisi telentang ini kepala kita angkat, kemudian kedua punggung, sisi punggung kiri kanan itu kita pijat secara bergantian
hasilnya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak dan luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian tangan ya. Caranya tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Hal ini bertujuan untuk mengusir asam laktat, untuk melemaskan otot serta memperlancar peredaran darah. Jangan lupa dalam posisi telentang ini ya, telapak tangan bisa kita lakukan pijatan refleksi ya. Caranya telapak tangan kita buka, kita pijat ya pada titik-titik tertentu. Apabila terdapat organ yang mengalami kelainan, maka akan bisa terstimulasi sehingga keluhan Anda akan cukup. Kemudian setelah itu kita lipat ya, dan kita pijat pada pangkal tangan ya. Dan setelah itu kita lanjut pada tangan sebelah kanan ya. Caranya sama, tangan sebelah kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita beri pijatan ya, sehingga tangan yang kaku-kaku lemas akan lemas kembali ya. Dan mungkin Anda akan menambahkan ya, demi sempurnanya konten ini, maka saya persilakan. Caranya dengan menulis pada kolom komentar, dan yang perlu diperhatikan komentar Anda harus sesuai dengan komunitas pedoman komunitas YouTube. Apabila melanggar pedoman komunitas YouTube, maka komentar Anda akan dihapus sendiri oleh YouTube. Setelah itu tubuh kita angkat ya. Ini untuk memberikan stimulasi keseimbangan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah itu ya, masih dalam posisi telentang, kita miringkan baik ke kiri dan ke kanan, dan tangan kita pijat ya. Dari sekitar pundak itu ya sampai ke ujung kaki, nanti kita pijat. Caranya seperti yang kita lihat pada video kali ini. Dengan demikian, cara ini ya akan memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan, baik dari belakang, dari depan, maupun dari sisi samping ya. Sehingga benar-benar dipastikan bahwa asam laktat akan terusir dari dalam tubuh kita dan dibuang melalui saluran pembuangan. Dan setelah itu kaki kita lipat dan kita berikan treatment pada sekitar wilayah sampai pinggang ya. Dan kita lanjut pada posisi selanjutnya, yaitu kita miringkan ke kanan dan ke kiri ya. Setelah satu tulang berikat kita pijat, terus menyasar ke bawah ya, pinggang sampai ke kaki ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan kaki kita lipat ya, dan kita tekan-tekan begitu ya. Dan setelah itu ada langkah yang ketiga ya, pemijatan dalam posisi duduk ya. Caranya ya, pasien duduk bersila, kemudian kita pijat dari wilayah pinggang sampai punggung secara berulang-ulang ya, hingga titik-titik yang terasa kelelahan ya, ada keluhan itu bisa disebut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita kalau misalnya nanti kepala ya, bagian kepala juga kita pijat lagi. Rambut kita tarik-tarik ya, dan telinga kita tarik. Ini akan menimbulkan sakit vertigo, migrain, dan akan stres. Dan setelah itu kita treatment ya, cara ya, lutut kita gunakan sebagai penembung, ya, kita tekan-tekan dengan kita tarik bagian dada ya, serta kita ke kanan dan ke kiri. Nah, saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.